semua yang hadir bersama-sama beribadah di tempat ini, bahkan setiap jemaat Tuhan yang masih mungkin sampai hari ini masih mengikuti live streaming. Kita percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Kuasa Tuhan sanggup menjamah setiap kita yang hadir di tempat ini, bahkan setiap jemaat Tuhan yang mengikuti live streaming. Mari pagi hari ini kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, karena kita percaya di hadirat Tuhan ada pemulihan. Di dalam hadirat Tuhan ada kuasa yang akan dilepaskan untuk membuat kita semakin kuat menjalani kehidupan kita. Kita mau satu dalam doa. Bapak Yahweh, pagi hari ini kami anak-anakmu datang ke hadapan-Mu. Kami sadar bahwa hidup kami ini adalah penyembahan kami. Setiap perkataan kami, setiap apa yang kami pikirkan, bahkan setiap apa yang kami rasakan, itu adalah bentuk penyembahan kami kepada Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami jemaat-Mu akan masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau masuk terus dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami masuk dalam kekuatan-Mu. Kami masuk dalam kuasa-Mu Tuhan. Ini penyembahan kami pagi hari ini Tuhan. Kita siapkan hati kita. Mari jemaat Tuhan kita sembah Tuhan. Kita mau katakan, sekian dan syukurku kami bawa padamu. Ku bawa padamu dengan serendah hati. Ku persembahkan. Mari sama-sama katakan, sadar bila kami ada Tuhan. Yes Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Sekali lagi kita mau katakan pujian dan syukur kami Tuhan. Pujian dan syukurku kami bawa kepadamu Tuhan. Yes Tuhan, dengan rendah hati ku persembahkan.
ini saat yang tepat kau datang di hadapan Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Jangan pernah berhenti menyembah Tuhan sampai kau menemukan kasih-Nya. Shikiara la bala 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 shikiara la bala. Hira la bala 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 shikiara la bala 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 bala. Hira la bala 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 shikiara la bala bala bala. Pagi hari ini kami bawa seluruh beban hidup kami Tuhan. Kami taruh di bawah kaki-Mu. Kami percayakan di hadirat-Mu Tuhan. Kiara la bala 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 basi kiara la bala 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 basi kiara la bala 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 kiara la bala 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 kiara la bala bala kiara la bala haleluya ada ketenangan dalam hadirat-Mu Tuhan. Ada ketenangan dalam hadirat-Mu Tuhan. Air surgawi mengalir dalam hati kami Tuhan. Kami tenang bersama-Mu. Kami tenang bersama-Mu Tuhan. Menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Hanya untuk menyembah. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita dengan segenap hati, katakan Yesus, ku sembah, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidup
Tuhan yang layak Yes. menerima pujian dan penyembahan kami. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau Tuhan yang layak menerima terima kasih dan rasa syukur kami. Karena kami diberi kehidupan yang bermakna di tengah-tengah dunia ini. Walaupun mungkin ada di antara kami sedang menghadapi hari-hari yang pekat, gelap seperti jalan buntu, tembok yang tebal ada di hadapan kami. Namun kami percaya Tuhan yang mengasihi kami adalah Tuhan yang berkuasa untuk membuka jalan, untuk membuka setiap pintu-pintu yang tertutup. Dan kalau Tuhan yang membuka, tidak seorang pun yang dapat menutupnya. Kalau Tuhan yang menutup, tidak ada seorang pun yang dapat membukanya. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, bersabdalah. Ini kami rindu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu karena anugerah-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus yang sangat mengasihi kami, kami berdoa menyambut firman Tuhan siang hari ini. Haleluya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak dan saudara-saudara. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Yesua Hamasia, selamat siang, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Juga bagi saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing, bersama dengan keluarga saudara-saudara, saya juga ucapkan selamat beribadah. Puji Tuhan, kita sudah memuji, menyembah Tuhan dan bersyukur kepadanya. Dan sebab Dia baik, amin saudara-saudara. Haleluya. Oke, saudara, saya rindu untuk bersama-sama share firman Tuhan yang saya beri judul Masih Ada Jalan Terbuka Untukku. Masih ada jalan terbuka untukku. Seperti sebuah judul lagu, masih ada jalan. Oke, saudaraku, hari-hari ini begitu banyak orang yang kehilangan arah dan jalan kehidupan. Sepertinya ia sedang terhalang oleh tembok tebal, ia seakan-akan sedang menghadapi jalan buntu, dan mungkin saja di antara jemaat GBT Tuberta di rumah saudara, mungkin saudara-saudaraku saudara sedang mengalami hal-hal yang semacam ini. Ada yang mengalami kesulitan yang sangat hebat. Barangkali juga ada yang sedang mengalami sakit, penyakit. Saudara-saudara, hari ini mari kita bersama-sama melihat janji Tuhan. Janji Tuhan yang diucapkan dalam kitab Yesaya pasal 22 ayat 20 sampai 22. Yang tertulis di sini salah, saudaraku, ini bukan Yesaya 20 tapi Yesaya 22. Yesaya 22 ayat 20 sampai dengan ayat 22. Kita baca satu persatu ayat-ayat ini mulai dari ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20 mengatakan, "Maka pada hari-hari itu aku akan memanggil hambaku Elyakim anak Hilkia." Itu ayat 20. Maka pada hari-hari itu aku akan memanggil hambaku Elyakim anak Hilkia. Ayat 21. "Jubahmu akan kupakaikan kepadanya." Nah, ada katamu di sini, mungkin kita belum tahu siapa ya. Tapi nya itu adalah Elyakim. "Jubahmu akan kupakaikan kepadanya. Ikat pinggangmu akan kulilitkan kepadanya. Aku akan menyerahkan kekuasaanmu ke dalam tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda." Saudaraku, mungkin saya jelaskan dulu. Ayat sebelumnya, ayat 19, di situ Tuhan berbicara kepada seorang yang namanya Sebna. Sebna ini adalah kepala rumah tangga istana. Dia adalah kepala istana Raja Hizkia. Lalu Nabi Yesaya berkata kepada Sebna bahwa Tuhan menyuruh dia untuk berbicara, "Aku akan mengambil otoritas sebagai kepala istana Hizkia dan kuserahkan kepada Elyakim," gitu saudara. Yaitu ayat 21. Sekarang kita baca ayat 22. Ayat 22, "Aku akan menaruh kunci keluarga Daud." Nah, ini kunci keluarga Daud itu adalah hak atas rumah tangga, atas istana Daud, kunci-kunci pintunya, saudara-saudaraku, di mana Daud tidur, di mana Daud tinggal, di mana Daud bertahta. Kunci pintu istana itu Elyakim yang pegang.
Aku akan menaruh kunci keluarga Daud ke atas bahunya, bahu Elyakim. Sehingga apabila Elyakim membuka, apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Dan apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Dan saudara yang terkasih, jadi ayat-ayat di atas ini menyebut nama Elyakim tadi ya. Ayat 20. Bahwa Tuhan akan menaruh kunci keluarga Daud di bahunya. Kunci keluarga Daud itu artinya kunci istana, rumah tempat tinggal Daud. Tentu dengan keluarganya itu dipegang oleh Elyakim yang tadinya dipegang oleh seseorang. Nah, saudara-saudara, ya, sehingga kalau Elyakim membuka pintu istana keluarga Daud, tidak ada yang dapat menutup, dan jika ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Artinya dia benar-benar yang berotoritas, saudara. Tidak ada seorang pun yang berhak membuka pintu istana rumah Daud itu, kecuali Elyakim. Nah, saudara, siapa Elyakim ini? Dia anak Hilkia tadi ya, tapi jika kita membaca ayat-ayat sebelumnya, kita mendapati nama Sebna. Nah, konteks ceritanya begini saudaraku ya, Sebna sebelumnya adalah kepala istananya Raja Hizkia. Raja Hizkia itu siapa? Dia adalah Raja Yehuda, keturunannya Daud, atau dari silsilah kaum keluarga Daud, yang hidup pada masa pelayanan Nabi Yesaya. Nah, hal itu dapat kita baca, coba dalam Yesaya 22 ayat yang ke-15. Ini juga salah ya, salah ketik terus saudaraku. Yesaya 22 harusnya, ayat yang ke-15 ya, bukan Yesaya 20. Beginilah Tuhan Yahweh Sebaot berfirman, pergilah, datanglah kepada Sebna, kepala rumah tangga istana. Katakanlah, nah, sampai sini dulu saudaraku. Jadi Yesaya diperintahkan oleh Tuhan Yahweh, pergilah, datanglah kepada Sebna, kepala rumah tangga istananya Hizkia itu. Katakan begini. Nah, saudaraku, coba sebelum apa yang dikatakan saya akan uraikan sedikit. Nabi Yesaya atau Tuhan sendiri pada waktu itu tahu bahwa Sebna adalah pegawai yang korup, pegawai yang munafik, yang bisa membahayakan keluarga Daud. Atau dalam hal ini membahayakan Raja Hizkia. Karena Sebna cenderung memengaruhi Hizkia supaya Hizkia itu berkolaborasi, supaya Hizkia itu bersekutu dengan Mesir. Supaya Hizkia meminta pertolongan Mesir untuk mengatasi serangan Raja Asyur yang bernama Sanherib. Nah, pengaruh Sebna ini bisa menggoyahkan iman Hizkia kepada Yahweh. Sebab Hizkia akan lebih berharap kepada kekuatan Mesir, kepada kereta perang Mesir, kepada tentara Mesir, bukan kepada Yahweh, Tuhan. Saudara-saudaraku, padahal waktu itu Nabi Yesaya sedang meneguhkan hati Raja Hizkia agar dia hanya bersandar kepada Yahweh saja. Dalam keadaan apapun, bahkan ketika ia diserang oleh kerajaan Asyur sekalipun. Nah, coba kita baca rujukannya ada dalam 2 Raja-Raja 19 ayat yang ke-6. 2 Raja-Raja 19 ayat yang ke-6, saudaraku, kita lihat di sini. Saya bacakan, Nabi Yesaya berkata kepada mereka, ya. Jadi di sana datanglah Elyakim. Nah, Sebna sudah dipindahkan dari jabatan sebagai kepala istana hanya jadi juru tulis saja, ya. Katakanlah begini kepadamu, kepada tuanmu. Jadi Yesaya itu didatangi oleh Elyakim dan kawan-kawannya. Lalu Yesaya bilang begini, katakanlah begini kepada tuanmu. Inilah firman Yahweh. Jangan takut terhadap perkataan yang telah engkau dengar. Perkataan para pegawai Raja Asyur yang telah menghujat aku. Saudara-saudaraku, rupanya Raja Asyur itu tidak langsung menyerang. Sanherib tidak dirinya sendiri yang datang mengepung kota Yerusalem. Tetapi para pegawainya. Mereka belum berperang, baru mengepung, saudaraku. Lalu mulai mengancam dengan ancaman-ancaman. Tuhan-Tuhan manakah yang bisa mengalahkan Tuhan kami? Katanya gitu, saudara-saudaraku. Saudaraku, dia sebut beberapa bangsa yang pernah dikalahkan oleh Asyur, oleh Sanherib. Lalu apakah Tuhanmu, Yahweh itu bisa bertahan terhadap dewa-dewa kami, terhadap Tuhan-Tuhan kami? Dia tentu Tuhan ya saudara-saudara. Dan saudara-saudaraku, jadi
juru minuman dari Raja Sanherib itulah yang memimpin pengepungan itu, yang memberi ancaman. Lalu Hizkia ketakutan, tapi pada waktu itu Hizkia menyuruh Elyakim dan menyuruh teman-temannya bersama-sama menemui Nabi Yesaya. Dan Nabi Yesaya menjawab seperti ini. Ya, katakanlah begini kepada Tuhanmu, inilah firman Yahweh, jangan takut terhadap perkataan yang telah engkau dengar. Perkataan dari para pegawai Raja Asyur yang telah menghujat aku. Kita baca ayat yang ketujuhnya, ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh, lihat, aku akan mengirim roh kepadanya. Maksudnya kepada siapa? Kepada Sanherib ya. Aku akan mengirim roh kepadanya sehingga ia mendengar desas-desus di negerinya. Jadi Sanherib waktu itu, saudaraku, tidak ikut mengepung kota Yerusalem karena dia sedang memerangi negeri yang lain. Dia sedang memerangi negeri yang lain, tapi sebagian tentaranya mengepung Yerusalem. Nah, lalu di sana dia akan mendengar desas-desus di negerinya sehingga dia harus pulang ke negerinya. Lalu pulang ke negerinya. Dan aku akan membuatnya tewas oleh pedang di negerinya sendiri. Ini janji Yahweh yang confirm. Yahweh akan menolong umat Israel, menolong Yehuda, menolong Raja Hizkia dan keluarga Daud, serta seluruh isi kota Yerusalem dan seluruh Yehuda dengan jalan Yahweh akan berperkara sendiri terhadap Raja Sanherib itu. Saudara-saudaraku, namun ternyata nasihat dan firman Tuhan sebaik apapun yang disampaikan Nabi Yesaya untuk Hizkia, tetap saja tidak membuat Raja Hizkia merasa tenang, saudara-saudaraku. Ia malah tambah ketakutan, apalagi ketika para utusan Raja Sanherib itu, ya. Jadi setelah itu, utusan ini, ya, pengepungannya tetap, tapi utusannya itu, saudaraku, kepala juru minuman itu dia menemui Sanherib, mungkin mau minta komando, serang sekarang atau besok atau lusa gitu. Kapan jamnya penyerangan gitu. Dia datang ke sana, Raja Sanherib bilang, gua masih sibuk. Gua bikin tulisan aja. Dia bikin catatan, saudaraku, ancaman. Dia bikin surat ancaman, saudaraku, ya. Dia bikin surat ancaman dibawa oleh pemimpin perjamuannya Raja Sanherib ini, lalu disampaikan kepada Hizkia. Saudara-saudara, Hizkia tambah ketakutan ketika para utusan Raja Sanherib itu kembali lagi dengan membawa surat dari Raja Sanherib. Apakah, saudaraku, apakah sebetulnya, ya saudaraku, ketakutan ini karena pengaruh Sebna, yang biasanya Sebna ini adalah orang terdekat. Karena dia yang memegang kunci istana, dia orang kepercayaan. Nah, kalau orang kepercayaan, dia adalah orang yang terdekat. Kalau orang terdekat, pasti dialah yang paling sering berkomunikasi dengan Raja Hizkia. Dan bekas-bekas komunikasi, walaupun dia telah diturunkan jabatannya, tapi apa-apa yang masuk ke dalam pikiran Hizkia itu, mungkin itu yang memengaruhi dirinya. Apakah saya nggak lebih baik minta pertolongan Mesir saja ya? Kan ini real, ada tentara yang hebat, ada kereta kuda, ada pasukan berkuda. Kalau berharap pada Yahweh kan nggak real, gitu kan? Betul nggak saudara? Nah, saudara-saudara, apakah karena pengaruh Sebna sebagai sebagai kepala istana terdahulu, pemegang kunci istana Hizkia, yang sudah barang tentu menjadi orang terdekatnya Hizkia, yang selalu membujuknya agar berkoalisi dengan Mesir? Tapi mungkin inilah sebabnya mengapa Tuhan telah menubuatkan agar Sebna itu dipecat dari posisinya sebagai kepala istana dan digantikan oleh Elyakim. Seperti tertulis dalam Yesaya 22 ayat 19 tadi. Kita baca ya, Yesaya 22 ayat 19. Aku akan melemparkan engkau dari kedudukanmu. Ini kepada Sebna nih. Dan menurunkan engkau dari jabatanmu. Lalu ayat 20-nya, aku akan memberikan itu kepada Elyakim anak Hilkia. Jelas? Hak itu akan diberikan kepada Elyakim, anak Hilkia. Saudaraku, kita bisa membaca betapa desperate-nya, betapa hilang akalnya Raja Hizkia ketika menerima dan menyikapi surat ancaman Raja Sanherib. Coba kita baca itu dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 14. 2 Raja-Raja 19 ayat 14 dikatakan di sana, setelah menerima surat itu dari para utusan Raja Asyur, dan membacanya,
Hizkia segera pergi ke bait Yahweh, lalu ia membentangkan surat itu di hadapan Yahweh. Saudaraku, begitu gemetarannya, begitu ketakutannya, saudara-saudaraku. Tapi puji Tuhan ya, sekarang orang terdekatnya bukan lagi Sebna. Dia nggak bawa surat itu kepada Raja Firaun, Raja Mesir gitu. Tapi dia bawa ke bait Yahweh. Karena sekarang orang terdekatnya adalah Elyakim, seorang yang dipilih Yahweh untuk menjadi bapak bagi Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Itulah sebabnya pengaruh yang baru ini dapat menghindarkan Raja Hizkia dari sikap dan tindakan yang salah terhadap ancaman dari Raja Asyur itu. Ia membawanya surat itu ke hadapan Yahweh, Tuhan dan sembahannya. Lalu ia mendoakannya di sana. Coba kita baca dalam ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15, kemudian Hizkia berdoa di hadapan Yahweh, katanya, "Ya Yahweh Elohim Israel yang bertahta di atas para kerub, Engkaulah satu-satunya Elohim atas semua kerajaan di bumi. Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi." Kita teruskan ayat 16. Ayat 16, "Ya Yahweh, sendengkanlah telingamu dan dengarkanlah doaku. Ya Yahweh, bukalah matamu dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib dalam surat yang telah ia kirim untuk mencela Engkau, Elohim yang hidup." Dan saudaraku, coba lihat gambar ini. Saudaraku, Raja Hizkia membawa surat-surat ancaman dari Raja Asyur itu yang bernama Sanherib itu ke hadirat Yahweh, ke bait suci, dan dia letakkan di sana. Dia nggak berdaya, dia merasa sangat tertekan hidupnya. Tapi dia tahu nasihat Elyakim ini adalah yang terbaik, dia bawa ke hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku, benar bahwa doanya itu pasti dijawab Tuhan. Amin. Amin. Tapi Tuhan gak langsung hadir di sini. Tuhan gak langsung menyatakan dirinya. Saudaraku, ini mungkin di halaman ya, gak boleh masuk sampai ruangan kudus. Karena dia ini raja, bukan imam. Jelas ya saudara? Dan kehadiran Tuhan yang dipercaya oleh orang Israel di dalam bait suci adalah di ruang maha kudus. Sebetulnya Tuhan bisa saja langsung hadir di sini. Hadir dan membangunkan Hizkia yang sedang ketakutan itu. "Tenang anakku." Tapi saudara-saudaraku, Hizkia seakan-akan tidak mendapatkan jawaban yang verbal, tidak mendapatkan jawaban yang bisa terlihat. Saudara-saudaraku, yang bisa langsung menenangkan hatinya. Saudaraku, tapi jelas Yahweh adalah Tuhan yang hidup. Amin. Walaupun dia ada di tempat maha kudusnya, dia pasti menjawab, saudaraku. Dan betul, dia menjawab lewat Nabi Yesaya. Coba kita baca dalam Yesaya 19 ayat 20. Ya. Yesaya 19 ayat 20, "Kemudian Yesaya anak Amos menyuruh orang kepada Hizkia dengan pesan, 'Beginilah Yahweh Elohim Israel berfirman, Aku sudah mendengar apa yang telah engkau doakan kepadaku mengenai Sanherib, Raja Asyur.'" Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin saja waktu engkau berdoa dalam persoalan yang begitu berat, engkau tidak langsung mendengar suara Tuhan. Engkau tidak langsung mendapatkan jamahan Tuhan sampai merasa bahwa dirimu sedang dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan. Tapi justru sebaliknya engkau hanya mendengar dari temanmu. "Tenang Pak Gersom, Yahweh itu hidup kok. Dia pasti menjawab doa Pak Gersom." Hizkia hanya mendapat jawaban dari seorang nabi, Yesaya. Walaupun Yesaya berkata, "Ini yang dijanjikan Yahweh. Aku telah mendengarkan doamu." Tetap realitanya adalah tentara Asyur itu masih mengepung kota Yerusalem. Saudara-saudaraku, dan inilah saudara-saudaraku yang berat baginya. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Yang Tuhan janjikan ternyata benar-benar terjadi. Ya, apa yang Tuhan nubuatkan sebelumnya dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 7 bahwa nanti Raja Sanherib yang sedang perang itu dia dengar di negerinya ada desas-desus, kemudian dia pulang ke negerinya, masuk ke ibu kotanya Nineve, dan begitu ada di ibu kotanya, saudaraku, apa yang terjadi?
Ini yang terjadi. Saudara-saudara, Sanherib betul-betul tewas di sana oleh pedang di negerinya sendiri. Itu sudah dinubuatkan dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 7 yang tadi kita baca. Sekarang kita baca kenyataannya dalam ayat 37. 2 Raja-Raja 19 ayat 37. Selanjutnya, ketika ia sedang menyembah di dalam kuil Nisroch. Jadi dia sudah ada di kota Nineve, dia sudah balik kalau sudah baca ayat sebelumnya. Begitu dia sedang menyembah di dalam kuilnya, sedang menyembah dewanya, ilahnya, maka Adramelek dan Sareser, siapa itu? Anak-anaknya sendiri. Saudaraku, seorang raja pada zaman dulu banyak istri dan selirnya. Dan intrik di dalam kerajaan itu sangat luar biasa, saudara-saudaraku. Yang satu ingin merebut tahta, yang satu kepengen jadi putra mahkota. Dan mereka mulai mendekati para jenderal atau kepala-kepala, panglima-panglima lainnya, ya, kepala istana kah, saudaraku. Dan orang-orang di istana itu adalah sebetulnya orang-orang yang paling hebat, saudara-saudaraku, untuk memengaruhi raja. Nah, saudaraku, ternyata Adramelek dan Sareser, putranya Sanherib sendiri, membunuh Sanherib dengan pedang. Lalu mereka melarikan diri ke tanah Ararat. Setelah terjadi pembunuhan, tentu para pengawal kaget dan mereka mulai melihat, wah ini Sareser dan Adramelek. Mereka mengejar, tapi Sareser dan Adramelek sudah melarikan diri ke tanah Ararat. Sesudah itu Esarhadon, ini ada di dalam sejarah. Anaknya itu menjadi raja menggantikan Sanherib. Nah, saudaraku, lihat gambar ini, saudaraku. Ini adalah gambar Raja Sanherib yang dibunuh oleh anak-anaknya sendiri. Nggak kelihatan ya gambarnya? Oke, saudaraku, ini adalah gambar Raja Sanherib yang dibunuh oleh Sareser dan Adramelek tadi. Nah, saudara-saudaraku, ya, dengan demikian Yahweh menepati janjinya. Amin. Dia Tuhan yang setia. Amin. Amin. Oke, saudaraku. Yang paling menakutkan bagi Hizkia, tembok besar yang dihadapinya, jalan buntu yang di depannya, telah disingkirkan Tuhan dengan cara yang sangat ajaib. Tuhan yang telah membuat jalan damai sejahtera bagi Hizkia, dia juga sedang membuat jalan damai sejahtera bagi kita sekalian. Amin, saudaraku. Lalu pelajaran apa yang dapat kita tarik dari peristiwa ini, saudaraku? Yang pertama, kehidupan Raja Hizkia dan Israel dan Yehuda itu menggambarkan kehidupan kita umat Tuhan atau gereja Tuhan yang mungkin saat-saat ini sedang menghadapi jalan buntu kah, pintu-pintu yang tertutup kah, keadaan yang desperate kah, tanpa harapan kah. Saudaraku, pertanyaannya, siapakah yang jadi orang terdekat kita? Apakah orang-orang fasik seperti Sebna? Atau justru orang baik seperti Eliakim? Ini sangat memengaruhi kondisi dan sikap iman kita selanjutnya. Mungkin bukan orang-orangnya ansih, saudaraku, tetapi perkataan-perkataannya, diksi-diksinya, nasihat-nasihatnya, filosofi-filosofinya. Itulah yang akan memengaruhi kondisi dan sikap iman kita. Dan hal itu sering kita serap dari apa yang kita dengar, dari WA. Orangnya nggak hadir bersama kita, tapi perkataannya masuk ke dalam pikiran kita. Wah, kalau lu ngadepin begitu malu, nggak ada jalan keluar tuh. Aduh, down. Saudara-saudara, dan ini yang sering kita serap dari apa yang kita baca, kita tonton melalui media yang konvensional maupun melalui media sosial. Saudara, masukin apa ke dalam dirimu? Apakah masukan drama-drama yang terus-menerus membuat saudara jadi depresi? Atau justru saudara memasukkan pikiran-pikiran dari atas? Saring, saudara-saudaraku. Saudaraku, saring dengan bijaksana. Apa yang tidak seharusnya kita terima, jangan sampai itu membentuk misbelief kita. Iman yang salah dari kita terhadap Tuhan yang sangat setia bagi kita. Amin, saudaraku. Yang ketiga, pelajaran yang kita bisa petik dari sini adalah ketika menghadapi persoalan yang berat, setelah meminta pertolongan Tuhan, saudara harus yakin bahwa Tuhan pasti memberikan jawaban. Ya, atau firman-Nya kepada kita pasti, saudaraku. Ketika saudara mencari, saudaraku, kita akan dapatkan entah dari teman, entah dari baca Alkitab, baca kitab suci, atau dari lagu rohani, atau dari doa pribadi saudara, atau dari hamba Tuhan. Saudaraku. Tapi mungkin saja tidak langsung
menolong saudara dan begitu saja membuka jalan. Sehingga masalah kelihatannya semakin membesar. Hizkia malah menerima surat ancaman walaupun tadi sebelumnya Yesaya sudah memberitahu nanti Raja Sanherib itu akan mati di negerinya sendiri, dia akan tewas oleh pedang. Tapi malah dapat surat ancaman, saudara-saudaraku. Saudaraku, kita seakan-akan menghadapi jalan buntu, pintu-pintu semakin tertutup rapat. Nah, saudaraku, pelajaran berikutnya adalah, jadi yang pelajaran ketiga itu ingat, saudaraku, kalaupun kita telah berdoa, kita telah mendapatkan jawaban, pegang janji itu. Walaupun kelihatannya masalahnya tambah membesar, kelihatannya seperti nggak ada jalan keluar. Tapi kalau Tuhan sudah berjanji, dia setia terhadap janjinya. Amin. Nah, saudara-saudaraku, pelajaran yang keempat kita tarik dari sini adalah Sebna atau Elyakim itu sendiri bisa saja justru ada di dalam diri kita sendiri. Yaitu suara manusia baru kita yang berlawanan dengan Sebna itu suara manusia lama yang berlawanan dengan suara manusia baru yang ada di dalam diri kita. Contohnya Raja Saul, saudara-saudaraku. Saudaraku, dia selalu mendengarkan suara-suara yang buruk. Suara buruk dari para dayang-dayang yang menyanyikan, Saul mengalahkan berapa? Kalau Daud berapa? Berlaksa-laksa. Saul cuman beribu-ribu ya. Daud berlaksa-laksa. Suara buruk itu masuk terus ke dalam benaknya. Jadi ketika melihat Daud, amarahnya itu luar biasa. Saudara-saudaraku, manusia baru kitalah yang seharusnya memegang kunci pintu keberbendaharaan hati kita. Saudaraku, kalau kita menutup pintu terhadap suara-suara yang buruk itu, saudara-saudaraku. Saudara mungkin pernah disakiti oleh seseorang, saudara pernah dirugikan oleh seseorang. Begitu melihat dia atau mendengar tentang dia, saudara marah lagi. Saudara ingat baik-baik, tutup pintu itu, tutup, saudaraku. Sudah harus melepaskan pengampunan, sudah harus bisa let it go gitu. Jangan biarkan hormon-hormon yang buruk itu memengaruhi saudara sehingga saudara jadi sakit. Karena memendam rasa benci, dendam, itu akan memengaruhi hidup saudara sendiri dan kesehatan saudara. Apakah saudara sekarang sedang dilanda oleh rasa sakit hati kepada sesamamu? Cepat lepaskan pengampunan, saudara-saudaraku. Ingat dia lagi, saudara mungkin marah sebentar itu boleh, tapi kalau terus-terusan marah, itu yang gak boleh, saudara-saudaraku. Saudara mungkin begitu lihat, aduh hati saudara marah, segera tutup pintu itu, saudaraku. Lalu buka pintu untuk mendengar arahan-arahan yang dari atas itu, saudara-saudaraku. Saudaraku, kata Elyakim itu artinya Elohim yang membangun. Membangun apa? Membangun imanmu. Membangun belief yang benar di dalammu. Saudara-saudaraku, jadi izinkan hanya suara Elyakim yang datang kepadamu. Jangan izinkan suara Sebna yang datang kepadamu. Saudara-saudaraku, suara Sebna pasti akan membuat engkau makin rusak, makin hancur, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku, tutup pintu untuk hal-hal kedagingan dan pikiran-pikiran duniawi. Kemarahan yang menumpuk menjadi dendam, itu saudaraku, itu saudara harus hentikan. Tutup pintunya. Jangan sampai matahari terbenam kemarahanmu itu. Sebentar oke. Tapi kalau dipelihara terus-menerus, besoknya lagi tambah marah, lusanya tambah marah, lalu berniat, kalau begitu aku balas dendam aja. Itu yang merusak hidupmu, saudara-saudaraku. Saudara, biarkan imanmu diperteguh oleh perkataan-perkataan Elyakim yang meneguhkan, yang membangun iman. Dan engkau yakin bahwa Tuhan pasti buka jalan. Jika jalan yang dibukanya adalah kebaikan yang harus engkau lakukan, maka lakukanlah. Bertindaklah, saudaraku. Saudaraku, ada seorang petani, ini kesaksian petani Kristen di tengah masa pandemi, ini cuma ilustrasi, saudara. Seorang petani di Cipanas mengurus lahan pertanian yang ditanami sayuran kangkung, bayam, caisim, sawi selama beberapa minggu. Ia menggarap lahan, menyemai bibit, dan memupuk serta merawatnya hingga waktu panen. Ia telah memperhitungkan bahwa waktu panennya tiba menjelang Lebaran kemarin.
Karena biasanya pengalaman-pengalaman tahun sebelumnya harga sayuran dihargai lebih tinggi pada waktu lebaran. Ternyata terjadi pandemi virus corona. Hati petani itu resah. Setiap hari ia mencari informasi tentang perkembangan COVID-19 ini. Dan ternyata pemerintah memutuskan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Petani ini sebetulnya salah satu supplier sayuran ke pasar induk di Jakarta. Namun dengan adanya PSBB, ia tidak bisa lagi menjual sayurannya ke sana. Hatinya gundah, terbayang panen kali ini tidak bisa dijual sesuai harapan. Tengkulak berdatangan menawarkan solusi dengan membeli semua panenan, namun dengan harga yang sangat murah. Kita cuma mau nolong kok. Sebenarnya juga kita nggak tahu mau jual kemana. Soalnya orang lagi nggak boleh kemana-mana kan. Itu sih ya terserah, kalau mau aja ya silahkan. Kan sayuran gak dipanen juga sayang. Bujuk tengkulak itu untuk menekan harga serendah-rendahnya. Petani itu sempat bimbang, saudara-saudaraku. Tapi harga beli tengkulak itu gak masuk akal. Seandainya setara dengan modal pun, dia sudah rugi. Rugi tenaga, rugi waktu. Apalagi ini di bawah modal. Ruginya bukan kepalang. Teman-teman petani itu banyak juga yang akhirnya menjual panenannya ke tengkulak tersebut. Tuh, si Asep aja jual sama saya. Daripada udah dipetik, ntar dibawa ke Jakarta disuruh balik lagi. Kan rugi ongkos, rugi tenaga. Mau dikemanain tuh sayuran? Ujar tengkulak itu. Petani ini memilih tetap sabar dan tidak reaktif. Nanti saya diskusi dulu sama orang rumah ya Pak, katanya berdiplomasi. Ya terserah, tapi jangan lama-lama, ntar keburu habis duit saya buat yang lain. Kata tengkulak itu pakai jurus pamungkasnya. Di rumah istrinya berkata, Abah ditunggu aja sampai seminggu sebelum lebaran atuh. Siapa tahu ada perubahan peraturan gitu. Tiba sepekan sebelum hari raya. Keadaan tidak kunjung membaik, sedangkan pelanggan di pasar induk tidak ada satupun yang bisa dihubungi. Pagi-pagi ia pergi ke kebun sayurnya. Sepanjang jalan ia terus berdoa. Tiba di kebun itu ia lepaskan pandangannya ke hamparan sayuran yang subur, segar dan menghijau. Butiran air matanya merembes membasahi pipinya. Disentuhnya daun-daun sawi itu dengan lembut seraya berdoa. Ya Tuhan Yahweh, berikanlah hamba petunjuk-Mu agar hamba tidak salah melangkah. Beri hamba kekuatan ya Tuhan Yesus, ketenangan menghadapi ini semua. Hamba percaya tidak ada yang sia-sia atas apa yang Kau tumbuhkan ini. Begitulah doa petani itu di antara pohon-pohon sayurannya pagi itu. Tiba-tiba terngiang di telinganya berita tentang betapa banyaknya orang yang tidak punya meskipun hanya untuk sekedar makan. Nah ini pasti dari Eliakim nih saudara. Mereka bahkan tidak mampu lagi membeli beras, apalagi lauk pauk dan sayur mayur. Teringat pula ia akan khotbah Bapak Pendeta tentang seorang bocah yang bawa ransum makan sore yang disiapkan ibunya berupa 5 ketul roti dan 2 ekor ikan yang rela bocah itu serahkan kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesua. Akhirnya petani ini terbangun imannya. Ia berkata dalam hatinya, aku akan menjual semua sayuran hari ini. Bukan kepada manusia, melainkan kepada Tuhan Sang Pengatur kehidupan, Yahweh Pencipta alam semesta. Dengan mantap ia berdoa, ya Tuhan Yahweh, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesua HaMasiah. Jika semua orang tidak mampu membeli sayuran ini dengan harga pantas, saya tetap yakin Engkaulah yang sanggup membayarnya dengan harga terbaik. Saya akan panen semua sayuran ini dan saya akan antarkan kepada sesama saya, manusia-manusia ciptaan-Mu yang sedang membutuhkan makanan. Seru petani itu dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Matahari belum terlalu tinggi. Pagi itu diantarnya segerobak penuh sayuran ke sebuah panti asuhan di sekitar rumah tempat tinggalnya. Ambillah, semua sayuran ini sudah dibayar kok. Saya hanya diminta mengantarkannya ke sini. Jawab petani itu ketika ditanya berapa harga semua sayuran tersebut. Selanjutnya diantarnya pula segerobak ke pesantren, segerobak ke rumah sakit, segerobak ke gereja, segerobak ke masjid, ke puskesmas, dan ke kampung para pemulung, serta juga ke balai desanya. Selepas membagikan semuanya itu,
Petani itu merasa amat kelelahan, kakinya pegal-pegal, pundak dan lehernya terasa sakit semua. Namun entah bagaimana, hatinya bahagia. Tidak ada kesedihan, tidak ada kekhawatiran, dan tidak ada penyesalan atas kekonyolan yang telah ia kerjakan bersama istrinya seharian itu. Sore itu setelah mandi, ia duduk di kursinya. Tangannya langsung mengambil kitab suci yang ada di dekatnya. Ia membuka secara acak dan inilah ayat yang dibacanya. Kisah 20 ayat 35. Aku telah menunjukkan segalanya kepadamu. Bahwa dengan berjelih lelah seperti itu, sudah seharusnya kita membantu orang-orang yang lemah. Kita juga harus mengingat perkataan Tuhan Yesus yang telah dia sendiri katakan. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dengan mata terbelalak, ia baca ayat itu berulang-ulang. Lalu ia berdoa mensyukuri firman yang meneguhkan hatinya. Meneguhkan apa yang telah ia lakukan sepanjang hari itu. Keesokan harinya, tiba-tiba seseorang menghubunginya via WA. Dari nomor yang tidak ia kenal. Pak Ade, dalam WA-nya itu dia baca. Saya Immanuel, kita belum pernah jumpa. Tapi saya mendengar tentang Bapak dari Pak Kades. Bahwa panenan sayuran Bapak telah dibagikan gratis kepada warga. Kalau boleh saya ingin menitipkan berkat Tuhan Pak Ade. Mungkin tidak banyak, namun semoga bermanfaat untuk membeli benih dan pupuk. Agar Bapak bisa tetap bertani setelah ini. Apakah saya bisa minta nomor rekening bank Bapak? Demikian isi pesan WA itu yang diterima petani itu. Tahukah saudara? Seluruh sayuran di kebun itu ditaksir tengkulak dengan harga hanya 2 juta. Padahal modalnya 3,5 juta. Panen kali itu diharapkan petani akan mendapat uang 10 juta. Dan ternyata karena dijualnya kepada Tuhan, maka Tuhan memberi dengan harga yang terbaik. Dibayarnya 2 kali lipat, yaitu menjadi 20 juta. Itulah jumlah yang ditransfer oleh Pak Immanuel kepada Pak Ade. Ajaib. Inilah bukti bahwa segala perkara bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Roma 8 ayat 28. Maka kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama demi kebaikan bagi mereka yang mengasihi Elohim. Yani bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Dan juga bukti bahwa Tuhan menjawab doa melampaui apa yang dapat kita minta dan pahami. Efesus 3 ayat 20 dan 21. Bagi dia yang berkuasa di atas segalanya untuk melakukan jauh melebihi apa yang kita minta atau pahami sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam gereja, dalam Hamasiah Yesua dari generasi ke generasi selama-lamanya. Amin. Kesimpulan apa yang kita dapatkan dari khotbah ini, saudaraku? Yang pertama, Elyakim dan Sedna bisa merupakan gambaran pengaruh baik dan pengaruh buruk yang membentuk belief atau misbelief kita. Bisa juga gambaran pikiran positif dan pikiran negatif yang memang sudah mengidap dalam benak kita yang justru dapat membentuk belief kita, iman yang benar kita. Atau misbelief kita, iman yang salah. Ketika kita dipenuhi dengan pikiran negatif terus, negatif terhadap siapapun, marah terhadap siapapun, benci terhadap apapun, kecewa terhadap apapun, maka saudara-saudaraku, misbelief kita ini saudaraku akan membuat tubuh kita rusak karena keluarnya hormon-hormon yang tidak baik, saudara-saudaraku, dan itu akan membuat apa-apa yang di dalam tubuh kita ini akan mengalami sesuatu yang, saudaraku, mungkin timbul penyakit apa. Dan saudara, yang kedua, Elyakim, Tuhan yang membangun itu, juga bisa merupakan gambaran dari Tuhan Yesua Hamasiah. Dari mana buktinya? Buktinya adalah dalam Wahyu 3 ayat yang ke-7. Wahyu 3 ayat yang ke-7 ini sebetulnya mengutip Yesaya 22 tadi, saudaraku. Ya, ayat yang ke-22, Yesaya 22 ayat 22. Jadi Wahyu 3 ayat yang ke-7 itu sedang mengutip atau ya merujuk kepada Yesaya 22. Tapi di Yesaya itu Elyakim. Sedangkan di Wahyu ini
Hamasiah Yesua. Coba kita baca. Tuliskanlah kepada malaikat gereja di Philadelphia. Inilah yang dikatakan oleh Dia yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Siapa yang memegang kunci Daud yang disebut Dia dengan huruf besar ini, saudara-saudara? Siapa? Hamasiah Yesua. Amin. Sehingga jika Dia membuka, tidak seorang pun dapat menutup. Dan jika Dia menutup, tidak seorang pun dapat membuka. Itu apa artinya, saudaraku? Artinya ketika kita mengalami pintu-pintu yang tertutup, jalan buntu, izinkanlah Eliakim yang sesungguhnya, yaitu Tuhan Yesua Hamasiah, untuk menjadi Bapa kekal bagi kita. Karena Dia sanggup menutup pintu-pintu di mana pengaruh-pengaruh buruk itu akan memasuki kita. Bahkan serangan-serangan musuh yang jahat tidak bisa mengenai kita karena Dia sanggup menutup. Tidak seorang pun bisa membuka. Dan Dia juga sanggup membuka pintu-pintu pertolongan, berkat, dan penyertaan, pembelaan dari Bapa Yahweh untuk kita. Dan kalau Dia membuka, tidak ada seorang pun yang bisa menutup. Amin, saudara-saudaraku. Saudaraku, mari kita nyanyikan lagu ini. Ada jalannya Tuhan. Kau selalu ajaib bagiku. Kita datang kepada Tuhan. Saya undang saudara-saudara bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dengan iman. Kau selalu ajaib bagiku. Ya Ramashikara Patahara. Kuramashandara Patahara. Saya mohon Pak Gersop, perjamuan boleh dibagikan. Dan saya minta yang di tray ini Pak. Yang di tray tolong sama. Persiapkan hatimu untuk menerima perjamuan Tuhan. Oh, Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami.
pembaringan yang Kau hadir bahkan di dalam dirinya. Yes. Ruach HaKodes hadir Amen. menyempurnakan kesembuhan. Karena Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesua HaMasiah. Dan kami percaya saat ini Tuhan melayakkan kami untuk menerima perjamuan Tuhan. Kami memegang roti di tangan kanan kami dengan iman. Kami memegang cawan di tangan kiri kami juga dengan iman. Kami mengangkat tinggi roti dengan percaya bahwa Tuhan memberikan berkat ini untuk kami gereja Tuhan. Supaya persekutuan antara Engkau dengan kami itu nyata, ditandai dengan tanda yang ajaib. Perjamuan Tuhan, tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Saudara dengarkan firman Tuhan, saya bacakan demikian. Lalu Yesua berkata kepada mereka, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku sesungguhnya adalah makanan, dan darahku sesungguhnya adalah minuman. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Di bagian lain, Rasul Paulus dalam ilham roh menulis demikian. Sebab aku sendiri telah menerima dari Tuhan apa yang juga telah kuserahkan kepadamu. Bahwa Tuhan Yesua pada malam ketika ia dikhianati, ia mengambil roti, dan sesudah mengucap syukur, dia memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan ganti kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesua HaMasiah? Amin. Amin. Haleluya. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesua HaMasiah. Haleluya. 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 Angkat cawan, saudara-saudaraku, lebih tinggi dari kepala mendengarkan firman Tuhan. Dan demikian pula cawan itu sesudah makan seraya berkata, cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku. Lakukan ini sesering kamu dapat meminumnya sebagai peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesua HaMasiah? Amin. Haleluya. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesua HaMasiah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu membuat kami ingat betapa sebuah pertukaran telah terjadi di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, dan itu berlaku sampai sekarang. Kami sangat yakin pertukaran itu adalah kematian kami dan kutuk-kutuk kami. Engkau yang mengambilnya, Engkau yang menanggungnya di atas kayu salib, bahkan sampai masuk ke dalam neraka. Sementara kehidupan kekalmu, keabadianmu, dan kesehatan kekuatanmu, itu Engkau pertukarkan, Engkau alirkan ke dalam diri kami. Sekarang di dalam diri kami ada hidup, di dalam diri kami ada kesembuhan, ada kesehatan, ada kekuatan. Terima kasih Tuhan. Berkat ada di dalam diri kami. Amin. Kamilah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur untuk perjamuan Tuhan ini. Sekarang kami mau bersyafaat Tuhan. Kami mau berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Kami mohon berkatilah pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, beserta seluruh jajaran menteri kabinetnya, bersama dengan seluruh kepala-kepala daerah, para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, dan khususnya pada hari-hari kami seluruh warga bangsa ini memasuki masa new normal akibat COVID-19. Berkatilah Tuhan bangsa kami. Berkatilah gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dari mulai ketuanya, seluruh unsur-unsur di bawahnya, hingga pada relawan, para relawan yang turut serta mengabdikan dirinya. Berkatilah para dokter, juru rawat, dan tenaga-tenaga medis lainnya, juga TNI, Polri, beserta dengan keluarga-keluarga mereka masing-masing. Kami mohon Tuhan, beri hikmat dan kebijaksanaan-Mu
agar Bapak Presiden kami dapat mengambil keputusan dan kebijakan pemerintah yang tepat guna dan dapat dilaksanakan dengan kompak oleh segenap unsur yang terkait dalam penyelesaian masalah ini, ya Tuhan. Kami berdoa untuk ketahanan keamanan negeri kami, untuk ketahanan ekonomi negeri kami, untuk ketahanan pangan rakyat kami, untuk kesehatan masyarakat kami Indonesia. Berbelas kasihanlah ya Tuhan, berkatilah semuanya. Ini yang kami doakan kepadamu. Dan kami mendoakannya dalam nama Tuhan Yeshua HaMasiah, nama yang olehnya doa kami dijawab Bapak Yahweh, lebih dari apa yang dapat kami minta dan doakan. Dalam nama Tuhan Yeshua HaMasiah, haleluya. Saudaraku, sekarang kita tadahkan tangan. Kita akan menerima berkat surgawi, namun sebelumnya saya mendoakan seluruh jemaat GBT Tuberta HOB, baik yang hadir dalam ibadah ini maupun yang beribadah lewat live streaming di rumah masing-masing. Diberkatilah kehidupan kalian semua dengan kesehatan yang prima, kecukupan sandang pangan dan kebutuhan-kebutuhan jasmani yang lainnya, serta berkat-berkat rohania, sukacita, damai sejahtera, dan kasih yang memenuhi hati dan pikiran saudara, serta hadirat Roh Kudus yang senantiasa bersama dengan saudara, sehingga apapun yang dibuat oleh saudara selalu berhasil dan nama Tuhan Yeshua HaMasiah semakin dipermuliakan. Mari saudaraku, tandangkan tangan dan terima berkat sorgawi. Kasih karunia dari Tuhan kita Yeshua HaMasiah, kasih dari Bapak Yahweh, Bapak surgawi kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita sekalian mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya. Dan saudara, kita hidup di tengah-tengah dunia ini, kita akan menjadi berkat indah bagi sesama kita. Karena Yahweh memberkati kita dan melindungi kita. Yahweh menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Yahweh menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kita menerima semua berkat ini dalam nama Tuhan Yeshua HaMasiah. Haleluya, kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.